Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natu Cahyani dari kelompok 22 metode penelitian akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Tantangan Akuntansi di Era Digital, Analisis Permasalahan dan Adaptasi Praktik di Masa Kini. Latar belakang dari proposal penelitian kami yaitu perkembangan teknologi digital yang pesat saat ini telah membawa dampak signifikan terhadap praktik akuntansi modern. Penggunaan AI, cloud computing, blockchain, dan sistem ERP secara bertahap sudah mengubah cara kerja akuntan dari yang semula pencatatan manual menjadi sistem terintegrasi berbasis digital. Meskipun kemajuan ini menawarkan efisiensi dan akurasi, banyak juga tantangan yang muncul, seperti kesenjangan kompetensi digital, kemudian kurangnya kesiapan infrastruktur, hingga isu etika dan keamanan data. Hal ini menunjukkan perlunya adaptasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyeluruh, termasuk pada aspek pendidikan, kebijakan, dan budaya organisasi agar profesi akuntansi dapat bertahan dan berkembang di era digital ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja tantangan utama akuntansi digital. Kemudian, yang kedua, bagaimana bentuk adaptasi yang dilakukan oleh praktisi. Yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat adaptasi tersebut. Dan yang keempat adalah sejauh mana solusi yang diterapkan itu berhasil. Jadi rumusan tadi, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis tantangan akuntansi digital di Indonesia. Jadi untuk mengidentifikasi dan memetakan tantangan utama yang dihadapi oleh praktisi akuntansi akibat perkembangan teknologi digital, meliputi aspek teknis, kompetensi sumber daya manusia, serta etika profesi dan keamanan informasi. Kemudian, yang kedua adalah menggambarkan strategi adaptasi praktisi akuntansi. Jadi, bentuk-bentuk apa saja dari para praktisi akuntansi ini dalam menghadapi transformasi digital, baik secara individu maupun internasional, termasuk dalam penggunaan sistem informasi, pengembangan kompetensi digital, serta perubahan proses kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal. Dan faktor-faktor apa sih dari faktor tersebut yang menghambat dalam adaptasi ini, gitu. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam praktik akuntansi digital serta menelaah sejauh mana solusi tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di lingkungan kerja nyata. Sebelum ketinjauan pustaka, ada pun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang akuntansi, kemudian menambah wawasan akademik mengenai dinamika profesi akuntansi di era digital. Kemudian yang ketiga itu menyediakan perspektif baru dari hubungan antara teknologi informasi ini dan perubahan peran akuntansi dalam organisasi modern. Itu manfaat secara teoritisnya. Kemudian manfaat praktisnya ini akan memberikan gambaran nyata bagi para akuntan dan pelaku industri mengenai tantangan dan strategi yang bisa diterapkan dalam menghadapi transformasi digital ini. Kemudian yang kedua yaitu menjadi referensi bagi perusahaan dalam merancang kebijakan internal untuk mendukung perkembangan kompetensi digital sumber daya manusia di bidang akuntansi. Kemudian yang ketiga, membantu institusi pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran yang selaras dengan kebutuhan praktik akuntansi di era digital. Nah, gitu. Kemudian,
Batasan penelitian ini yaitu pendekatannya secara pendekatan kualitatif, subjek penelitiannya yaitu para praktisi akuntansi, konteksnya kita juga fokus ke Indonesia, sehingga dinamika tantangan adaptasi yang dibahas mengacu pada situasi lokal, termasuk infrastruktur digital, budaya organisasi, dan kebijakan regulasi nasional yang berlaku. Gitu. Selanjutnya, untuk pinjaman pustaka, berbagai literatur yang menyebutkan bahwa perkembangan teknologi seperti AI, cloud computing, blockchain, dan sistem ERP ini telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik akuntansi. Teknologi ini juga memungkinkan otomatisasi proses akses data secara real-time, serta peningkatan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Tantangan lain juga muncul, seperti kesenjangan kompetensi digital, kemudian keterbatasan infrastruktur, dan persoalan etika profesi saat teknologi mulai menggantikan fungsi pengambilan keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi, evolusi teknologi dalam sistem akuntansi ini yang dulunya mungkin pakai spreadsheet dan Excel, dulu mungkin pakai kertas, namun sekarang udah ada spreadsheet seperti Lotus 123 atau Microsoft Excel, kemudian Enterprise ERP, Cloud Accounting, transformasi digital penerapan AI, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, kesenjangan kompetensi digital akuntansi ini, masalah utamanya mungkin banyak akuntan yang masih mengandalkan metode konvensional dan kurang terpapar pada alat digital seperti AI dan lain-lain tadi. Kemudian bisa jadi karena kurangnya pelatihan sistematis mengenai data analisis tadi atau visualisasi keuangan dan coding dasar untuk akuntansi. Gitu. Kemudian terkait dengan kurikulum yang adaptif, pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi digital menjadi instrumen penting agar tenaga akuntansi dapat bersaing dan bertahan di era disrupsi ini. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi ini berisiko tidak optimal, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam dunia kerja akuntansi itu sendiri. Nah, selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Pendekatannya, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait tantangan dan bentuk adaptasi yang dihadapi praktisi akuntansi di era digital ini. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan untuk mengukur, tapi untuk memahami, menginterpretasi makna dari pengalaman, tindakan, interaksi sosial para pelaku akuntansi. Kemudian, tekniknya ada wawancara, observasi, dokumentasi, analisisnya reduksi data, penyediaan data, verifikasi, validasinya kita menggunakan triangulasi dan member check. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring melalui Zoom meeting, tergantung pada kondisi responden. Wawancara ini yaitu bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta strategi adaptasi dari para praktisi akuntansi. Yang kedua, metode yang digunakan adalah observasi langsung. Nah, peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana sistem akuntansi digital digunakan dalam operasional sehari-hari, termasuk
interaksi antara akuntan dan teknologi. Kemudian observasi ini dilakukan dengan mencatat aktivitas digitalisasi, sistem ERP, serta penggunaan AI dalam pelaporan keuangan atau dalam pelaporan dalam audit gitu. Kemudian yang ketiga adalah studi dokumentasi terhadap laporan artikel dan dokumen pendukung. Nah, dokumen yang dikaji antara lain mungkin kebijakan internal perusahaan terkait digitalisasi akuntansi. Kemudian tadi ada SOP teknologi akuntansinya, serta laporan sistem keuangan berbasis cloud. Baik. Kemudian ada proses analisis mengikuti tahapan Miles Huberman. Nah, di sini yang pertama ada reduksi data, yaitu menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian yang kedua, penyajian data, menyusun informasi dalam bentuk tabel atau narasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu menarik makna berdasarkan pola data yang ditemukan. Nah, untuk menguji keabsahan data, untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Maksudnya apa? Yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai jenis responden. Kemudian triangulasi metode, yaitu mengkomunikasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil transkrip wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi dari makna. Ada tambahan satu lagi sebetulnya, yaitu audit trail, menyusun dokumentasi, proses pengumpulan, dan analisis data secara sistematis sebagai bukti penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Harapannya untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.